Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Okta Handiawan, NPM 2470111160 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai perencanaan enterprise arsitektur pada perguruan tinggi menggunakan frame TOGAF. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana enterprise arsitektur dapat membantu perguruan tinggi dalam mengintegrasikan proses bisnis, yaitu data, aplikasi, dan teknologi agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu analisis business proses perguruan tinggi. Pada slide ini menjelaskan mengenai analisis proses bisnis yang ada di perguruan tinggi. Proses bisnis utama dimulai dari yaitu penerimaan mahasiswa baru pada kolom 1. Kemudian mahasiswa registrasi, lalu melakukan pembayaran UKT. Setelah pembayaran UKT, pengisian KRS, lalu kegiatan perkuliahan yaitu belajar mengajar, yaitu ujian tengah semester, ujian akhir semester, hingga kelulusan dan sampai pada wisuda. Selain proses utama terdapat proses pendukung, yaitu seperti adanya di dalam kolom registrasi ini ada yang namanya keuangan, ada sumber daya manusia, ada lagi perpustakaan, ada lagi laboratorium, ada lagi teknologi informasi, dan sarana prasarana. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti data yang belum terintegrasi, proses input yang dilakukan berulang, serta penyusunan laporan yang menumbuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan enterprise arsitektur agar seluruh proses bisnis dapat berjalan secara terintegrasi. Selanjutnya, value chain dalam perguruan tinggi. Value chain digunakan untuk mengetahui aktivitas utama dan aktivitas pendukung dalam organisasi. Aktivitas utama meliputi proses penerimaan mahasiswa, kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sampai hingga wisuda. Sedangkan aktivitas pendukung yaitu terdiri dari pengelolaan SDM, keuangan, infrastruktur kampus, teknologi informasi, serta pengadaan barang. Dengan adanya value chain perguruan tinggi ini, dapat mengetahui bagaimana yang memberikan nilai tambah bagi pelayanan kepada mahasiswa. Jadi dengan adanya value chain ini, perguruan tinggi dapat mengetahui bagian mana yang memberikan nilai tambah bagi pelayanan kepada mahasiswa. Selanjutnya, business capability map. Pada slide ini ditampilkan business capability atau kemampuan bisnis yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi. Capability tersebut meliputi pengolahan mahasiswa, dosen, kurikulum, akademik, keuangan, perpustakaan, penelitian, perpustakaan, alumni, hingga dashboard pimpinan. Seluruh capability tersebut harus saling terhubung sehingga setiap unit dapat bekerja secara efektif dan menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Selanjutnya adalah arsitektur data. Pada bagian ini terdapat dua kelompok data, yaitu data master dan data transaksi. Data transaksi atau data master yaitu meliputi mahasiswa, meliputi dosen, meliputi mata kuliah, fakultas, dan prodi. Sedangkan data transaksi, KRS, nilai, pembayaran, persensi, dan jadwal.
Dengan database yang terpusat, seluruh informasi menjadi lebih akurat, menjadi aman, serta meminimalkan terjadinya duplikasi data. Selanjutnya adalah arsitektur aplikasi. Slide ini menjelaskan mengenai arsitektur aplikasi. Perguruan tinggi memiliki berbagai aplikasi serta PMB online, seperti PMB online atau penerimaan mahasiswa baru, sistem informasi akademik atau SIAKAD, Learning Management System atau dikenal sebagai LMS, portal mahasiswa, portal dosen, perpustakaan digital, dan sistem keuangan. Semua aplikasi tersebut diintegrasikan menggunakan aplikasi program interface atau API dan single sign-on sehingga pengguna cukup memiliki satu akun untuk mengakses seluruh layanan. Selanjutnya, arsitektur teknologi. Pada slide ini ditampilkan arsitektur teknologi. Terdiri dari koneksi internet, firewall, router, core switch, application server, database server, cloud, strong, serta perangkat pengguna seperti laptop, komputer, tablet, dan smartphone. Seluruh komponen tersebut saling terhubung sehingga mampu mendukung sistem informasi yang stabil, aman, dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya adalah rekomendasi integrasi enterprise arsitektur. Pada slide ini disampaikan beberapa rekomendasi penerapan enterprise arsitektur. Rekomendasi tersebut antara lain menerapkan framework TOGAF, menggunakan API Gateway, cloud computing, single sign-on, machinist intelligence, dashboard eksekutif, data warehouse, sistem backup, disaster recovery, serta meningkatkan keamanan melalui cyber security. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, perguruan tinggi akan lebih siap menghadapi transformasi digital di masa depan. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa enterprise arsitektur memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi. Enterprise arsitektur mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis, mengurangi duplikasi data, meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, serta mendukung transformasi digital secara menyeluruh. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada mahasiswa, kepada dosen, maupun seluruh pemangku kepentingan. Yang terakhir adalah penutup. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan enterprise arsitektur pada perguruan tinggi menggunakan framework TOGAF. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya enterprise arsitektur dalam mendukung pengelolaan perguruan tinggi yang modern dan terintegrasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman semua. Apabila banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.